Handsome adalah penjaga toko pegadaian kecil di pinggir kota. Dia sangat pendiam, bahkan tidak pernah tersenyum. Handsome hanya hidup sendiri di apartemennya. Suatu hari, tetangganya yang bernama Salsa menggadaikan MP3 playernya pada Handsome agar dia bisa beli cat kuku. Handsome kemudian mengajak Salsa makan bersamanya dengan kari ikan yang dimasaknya sendiri. Malam harinya, Salsa yang tidak senang melihat ibunya menggunakan narkoba bersama pacarnya memutuskan pergi ke apartemen si Handsome. Ia meminta izin untuk tidur di apartemen Handsome. Handsome pun memaklumi hal tersebut dan mempersilahkan Salsa malam itu tidur di apartemennya. Pagi harinya, Salsa sudah tidak ada di apartemennya. Ia meninggalkan catatan yang ditempel di kulkas dan tidak lupa mengecat kuku Handsome sehingga terlihat lucu. Saat sedang di warung dugem, Luna bersama pacarnya mencuri narkoba milik Upin lalu memasukkannya ke tas kamera yang kemudian digadaikan ke Handsome. Upin yang mengetahui itu langsung marah dan membunuh salah satu anak buahnya karena dianggap teledor. Tapi Upin pun juga dicita kepalanya oleh Adit karena anak buahnya tidak bekerja dengan baik. Hal ini membuat Upin merasa terhina. Upin lalu menyuruh Udin untuk mencari narkoba itu. Hari berganti, Handsome berziarah ke makam istri tercintanya. Ia tidak bisa menahan air mata saat mengingat masa-masa indah bersama istrinya dulu. Saat pulang, ia melihat Salsa yang tertangkap basah sedang mencuri, tapi ia tidak membantu Salsa. Salsa yang mengetahuinya pun merasa sedih karena Handsome tidak mau membantunya. Malam harinya, Salsa bertemu Handsome di Indomaret. Ia yang tadi tidak ditolong Handsome kini ngambek pada Handsome. Ia tidak mau berbicara dengan Handsome dan mengambil coklat di sana begitu saja. Handsome pun membayarkan coklat itu. Sesampainya di luar, Salsa meminta MP3 playernya lagi. Karena tidak punya uang, ia membayar dengan kartu keberuntungan. Salsa menyuruh Handsome menyimpan kartu itu baik-baik, karena kartu ini bisa melindungi dari bahaya. Salsa merasa sangat sedih karena tadi Handsome tidak membantunya. Ia merasa lebih baik tidak dilahirkan ke dunia ini. Salsa merasa satu-satunya yang berharga di dunia ini baginya kini adalah hanya Handsome saja. Tapi ia sudah kecewa. Udin dan Ajik datang ke apartemen Luna untuk menagih narkoba yang Luna ambil. Untuk memberi pelajaran, mereka pun menyiksa si Luna. Sementara itu, Viju mencari narkoba yang berada di dalam kamar yang telah digadaikan ke Handsome. Ia menerobos masuk untuk mencari kamera itu. Tidak lama kemudian, Handsome datang ke sana. Dengan lembut, ia meminta mereka pergi dari tokonya. Tapi karena mereka tidak menurut, Handsome pun beraksi. Look. Aji yang naik memberikan handphone pada Handsome agar ia bisa berbicara langsung dengan Udin. Udin mengancam akan membunuh Luna dan anaknya bila Handsome tidak memberikan tas kameranya. Mau tidak mau, Handsome memberikannya. Mereka pun akhirnya pulang. Tapi sebelum pulang, untuk mengurangi beban mereka, Aji memberi handphone agar Handsome bisa menyelamatkan Luna dan Salsa. Ia pun langsung berusaha untuk mengejar Salsa dan ibunya yang dibawa dengan mobil. Tapi ia terlambat. Saat kembali ke apartemennya, ia langsung menelpon Udin. Ia berkata akan melakukan apapun demi membebaskan Salsa dan ibunya. Udin setuju dengan tawaran Handsome. Ia menyuruh Handsome menjadi kurir. Ia harus mengambil mobil abu-abu lalu mengambil tas paket kuning di lemari gym. Tas itu harus diantar ke Adit. Setelah memberikan paketnya, Handsome lalu memintanya membebaskan Luna dan Salsa. Mendengar itu, Adit seketika bingung. Ternyata mereka berdua sedang dijebak. Di tempat lain, Upin menelpon polisi karena ia sakit hati pada Adit. Ia kemudian menelpon Adit dan berkata bahwa ia mulai sekarang bisa bekerja sendiri. Tidak lama kemudian, para polisi berdatangan untuk menangkap mereka. Adit yang kabur berusaha dikejar oleh Handsome. Tapi dalam pengejaran itu, Handsome baru sadar. Ternyata Luna ada di bagasi mobilnya. Ia telah tewas dengan seluruh organ dalam yang telah diambil. Handsome dan para polisi pun seketika terdiam melihatnya. Handsome yang masih terpukul hanya bisa terdiam saat diinterogasi. Hal ini membuat para polisi penasaran dengan sosok Handsome ini dan apa hubungannya dengan Adit serta komplotan penjahat lainnya. Saat menggeledah apartemen Handsome, mereka pun terkejut karena di sana ada mayat anak buah Udin. Setelah ditelusuri, ternyata nama asli Handsome adalah Kabir Ahlawat, seorang pebisnis pegadaian yang bertetangga dengan korban bernama Luna yang mencuri narkoba milik mafia. Handsome yang sedang diinterogasi melihat kartu keberuntungannya. Tanpa pikir panjang, ia langsung berusaha kabur dengan mengajar semua polisi di ruangan itu. Tapi ia tidak membunuh mereka. Sebelum pergi, ia mengambil flashdisk di meja polisi yang berisi informasi tentang para mafia itu. Kepolisian semakin heran dengan sosok Handsome yang bisa mengalahkan para polisi dengan sangat mudah. Mereka terus mencari informasi tentang Handsome ini, hingga akhirnya mereka mendapat informasi yang telah disembunyikan. Tidak disangkanya, Handsome adalah mantan agen rahasia yang sangat ditakuti. Selama 30 tahun, ia berhasil menyelesaikan 76 misi. Selama misinya, ia terkenal sebagai pembunuh yang sangatlah barbar dan tidak pernah gagal. Nama samarannya saat bertugas adalah Rocky. Seorang senior agen pemerintah memberitahu pada para polisi bahwa Rocky telah berhenti menjadi agen setelah kematian istrinya. Dulu saat ia akan pulang dari memeriksa kandungan istrinya, ia terpaksa masuk lagi karena ada yang tertinggal. Tidak disangkanya, istrinya yang menunggu di dalam mobil tiba-tiba ditabrak truk oleh musuh Rocky. Tidak puas dengan itu, mereka juga menghujani Rocky dengan tembakan. Rocky masih beruntung, ia berhasil selamat, tapi tidak dengan istri dan calon anaknya yang sangat ia nantikan kelahirannya. Sejak itu, semangat hidup Rocky benar-benar hilang. Senior agen pemerintahan pun meminta para polisi untuk tidak mengusiknya, karena pasti akan sangat berbahaya.
Sementara itu, Upin membunuh pacar Luna karena tidak dibutuhkan lagi. Ia membunuh dengan cara menancapkan kapak tepat di tengah kepala pacar Luna. Setelah itu, ia juga membunuh Adit dan kedua mayat itu akan dijual organ tubuhnya. Dengan matinya Adit, Upin kini menjadi penguasa di kota itu. Salsa diamankan oleh Bu Santi bersama bocil-bocil yang lain. Ia tidak tahu nasib ibunya. Ia terus-menerus menerengah ingin bertemu dengan ibunya. Di tempat lain, Handsome tidak berhenti untuk terus mencari Salsa. Ia mencoba menyelidiki asal dari HP yang diberikan padanya. Di toko HP itu, Rocky bertemu dengan pemiliknya yang bernama Max. Awalnya, Rocky bertanya dengan baik-baik, tapi tidak disangkanya, Max justru menodongkan pistol ke arah Rocky. Tanpa pikir panjang, Rocky pun beraksi. Akhirnya, Max memberitahu jika customer yang punya bisnis organ tubuh adalah Viju. Diketahui bahwa Viju sering nongkrong di City Club, Rocky pun langsung ke tempat itu. Dengan mudah, Rocky menemukan Viju di kamar mandi. Seperti biasa, Rocky bertanya dengan baik-baik, di mana keberadaan Salsa. Viju yang kaget mendengarnya langsung mengancam Rocky dengan pisau. Dengan mudah, Rocky merebut pisau itu lalu menggunakannya untuk menginterogasi si Viju. Viju yang tidak tahan akhirnya memberitahu Salsa ada di rumah Bu Santi. Tiba-tiba, Ajik masuk ke kamar mandi dan langsung menembak Rocky. Untungnya, Rocky bisa menghalau menggunakan tubuh Viju hingga ia tewas di tempat. Rocky juga berhasil menyingkirkan pistol si Ajik. Mereka pun melanjutkan pertarungan itu. Rocky baru sadar jika perutnya ternyata tertembak. Ia yang sedang menahan sakit tiba-tiba dihampiri oleh Upin yang siap membunuhnya. Untung aja para polisi datang ke klub itu sehingga Upin mengurungkan niatnya. Ia hanya meninggalkan HP untuk Rocky agar mereka bisa saling berkomunikasi. Rocky tidak tinggal diam. Ia mengikuti Upin sampai ke parkiran mobil tapi ia sudah terlambat. Upin sudah pergi sambil mengejek Rocky dengan melet-melet. Rocky yang merasa emosi asal mengambil mobil yang ada di sana lalu mengejar si Upin. Tapi sialnya ia sudah tidak bisa menahan rasa sakit dari luka tembakan di perutnya. Tiba-tiba Upin menelpon. Tanpa sebab ia memuji-muji keindahan mata Salsa. Dan tidak disangkanya ternyata dia berniat untuk menjualnya. Mendengar itu membuat Rocky semakin emosi. Tapi ia benar-benar sudah tidak kuat lagi. Rocky memutuskan untuk pergi ke apotek terlebih dahulu. Di sana ia mengambil berbagai macam obat dan juga berbagai macam alat. Lalu ia pulang ke apartemennya untuk mengobati luka tembaknya sendiri. Ia mengobati dirinya tanpa obat bius sama sekali. Rocky mencoba membuka flashdisk yang diambilnya dari kantor polisi. Ternyata di sana ada data-data dari Upin dan Udin. Kini Rocky tahu markas mereka. Udin berada di gedung tua, sedangkan Upin berada di gereja dekat kuburan. Rocky kemudian ditelepon polisi. Ia diberitahu jika Salsa masih hidup. Mereka pun kemudian saling bertukar informasi meskipun tujuannya berbeda. Polisi bertujuan untuk menangkap, sedangkan Rocky bertujuan untuk membunuh mereka semua. Di tempat lain, Salsa dan para bocil lain sedang dijaga oleh Ajik karena akan dijual organ tubuhnya. Salsa yang melihat ada luka di kepala Ajik tidak disangkanya memberikan Hansaplast padanya. Seketika Ajik pun langsung tersentuh. Sementara itu, para polisi terus mencari informasi tentang bisnis itu. Mereka berhasil menangkap satu orang yang bernama Edwin untuk kemudian langsung diinterogasi. Para polisi sebenarnya hanya bertanya keberadaan Salsa, tapi Edwin sudah ketakutan pun memberikan semua informasi yang ia tahu. Para anak-anak sebelum dijual organnya akan dijadikan kurir dalam bisnis jual beli narkoboy. Narkoboy itu disembunyikan ke dalam mainan anak-anak agar tidak ada yang curiga dan akan selalu berpindah tangan dan berakhir dengan anak itu dijemput dengan mobil abu-abu. Rocky yang mendapat informasi itu langsung mencari mobil warna abu-abu yang dimaksud. Malam harinya ia menemukan mobil box abu-abu itu berhenti di sebuah gedung tua. Tanpa pikir panjang, ia ke gedung tua dan ternyata dugaannya benar. Di dalam gedung itu ada Udin yang sedang menyuruh anak-anak untuk membungkus narkoboy. Salah satu anak di sana bahkan sampai pingsan karena tidak kuat dengan bau yang terus-menerus mereka hirup. Dengan santainya, Udin membangunkan anak itu lalu menyuruhnya bekerja lagi. Rocky yang melihatnya semakin emosi, tapi dia masih berusaha menahannya. Ia kemudian berkeliling ke gedung itu untuk melihat situasi yang ternyata dipenuhi dengan mayat-mayat yang sudah dan akan diambil organ tubuhnya. Di salah satu ruang, ia melihat ada bocil yang pasrah hendak disuntik mati. Melihat itu, Rocky sudah tidak bisa menahan emosinya. Ia langsung menembak penjahat itu hingga tewas. Udin bersama anak buahnya yang mendengar suara tembakan segera menghampiri si Rocky. Tapi dengan mudah Rocky menembak mereka. Tidak cukup di situ, Udin yang masih hidup lalu diikat di kursi dan menyiksanya sedikit demi sedikit. Rocky lalu menelpon Upin. Ia menyuruh Upin untuk membebaskan Salsa jika tidak ingin Udin mati. Tapi tidak disangkanya, Upin langsung menutup telepon itu. Tanpa pikir panjang, Rocky pun menyuruh anak-anak yang ada di sana untuk keluar dari gedung tua itu. Gedung itu lalu Rocky ledakan dan Udin mati terpanggang di dalamnya. Rocky menelpon polisi untuk menjemput anak-anak. Berkat bantuan Rocky, para polisi juga berhasil menyelamatkan bocil-bocil yang ditahan oleh Bu Santi. Sementara itu, terlihat dokter yang sudah bersiap untuk mengambil mata Salsa.
Rocky mencari Upin sesuai dengan informasi yang ia dapat di gereja dekat kuburan. Di sana Upin menanyakan mengapa Rocky sangat peduli pada Salsa. Belum sempat menjawab, Upin menggelindingkan tabung yang berisi mata Salsa. Melihat itu, seketika kaki Rocky langsung lemas. Dengan perlahan ia menutupi tabung itu dengan jasnya. Kini Rocky sudah benar-benar sangat marah. Rocky mengambil mata Salsa yang ia tutupi, tapi tiba-tiba Rocky dan Ajik ternyata sama-sama kuat. Bahkan Rocky sudah terpojok karena 2 pisau sudah menancap di tubuhnya. Dengan sisa tenaganya, ia mengambil pisau yang tertusuk di dadanya menggunakan mulut lalu menebas leher Ajik hingga tewas seketika. Rocky lalu menembak mobil Upin yang berusaha kabur hingga terperosok ke kuburan dan menyebabkan kebocoran bensin. Tanpa basa-basi, Rocky langsung menembaknya hingga meledak. Upin tewas dengan tubuh yang hangus terbakar. Kini Rocky merasa benar-benar hancur. Setelah sekian lama kehilangan istri dan calon anaknya yang sangat ia cintai dan baru berhasil menemukan orang yang bisa membuatnya sedikit tersenyum, kini orang itu juga harus mati dengan cara yang sangat tragis. Ia sudah kehilangan harapan hidupnya lagi. Dengan perlahan, ia menodongkan pistol ke arah kepalanya sendiri. Tapi tiba-tiba ternyata Salsa diselamatkan oleh Ajik. Ajik sangat tersentuh ketika Salsa mengobatinya, padahal ia selalu jahat pada Salsa. Ajik membunuh dokter yang akan mencungkil mata Salsa lalu mengambil matanya. Tidak lama kemudian, para polisi berdatangan. Rocky ditangkap oleh para polisi. Dengan tenang ia menyerahkan diri, tapi sebelum itu ia memohon satu permintaan. Ternyata Rocky meminta untuk diantar ke Indomaret. Di sana ia membelikan sangat banyak coklat kesukaan Salsa. Salsa menerimanya dengan sangat senang dan berkata, ini pertama kalinya ia melihat Rocky handsome tersenyum. Film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah berbaik hati menonton sampai akhir. Apabila kalian suka, silakan like, komen, dan subscribe serta share video ini. Sampai jumpa di nobar selanjutnya dan